Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari kita. Apakah Ibu Bapak, Saudara-saudari percaya itu? Amin. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ini, apapun yang terjadi, maka tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kasih Tuhan. Apakah kita berbuat sesuatu yang salah dan keliru, ataukah kita berbuat dosa, atau bahkan kita menjauh dari Tuhan, tak ada satu hal pun yang membuat kasih Tuhan berhenti kepada kita. Dan demikianlah juga kiranya hendaknya tak ada satu hal pun yang bisa membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Apakah itu penderitaan, kesulitan, penganiayaan terhadap kita. Semoga kita terus berpegang dengan teguh pada iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Sebagaimana firman Tuhan dari dalam Roma menyampaikannya kepada kita, dari Roma pasalnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat itu tercantum di dalam sisipan ayat Alkitab saya berikut ini. Diiringi kalimat depannya, siapa yang dapat mengendalikan dirinya akan memperoleh kemenangan. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, ada berbagai hal dalam kehidupan yang kita alami yang bisa membuat kita mungkin meragukan kasih Tuhan. Membuat kita bertanya-tanya tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Membuat kita melihat ulang kembali apa yang kita imani. Hal-hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang goyah dan gentar. Barangkali itu adalah ketika sakit datang kepada kita. Kita sudah melakukan apa yang terbaik menjaga kesehatan kita, tetapi ternyata sakit itu juga datang. Padahal kita sudah berdoa, memohon Tuhan meluputkan kita. Atau hal itu juga bisa berupa dengan berbagai pergumulan kita dalam kehidupan keluarga, dalam relasi satu dengan yang lain. Kita berdoa dan memohon agar kehidupan kita bersama keluarga berada dalam kehidupan yang harmonis, yang baik. Tetapi justru pertengkaran, konflik, masalah datang silih berganti. Atau juga ada berbagai tantangan kita di dalam kehidupan saat ini, di dalam hidup kita, di tengah-tengah pekerjaan atau studi yang kita jalani, padahal kita berdoa dengan sungguh mengenai hal itu. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal dalam hidup ini yang membuat kita bertanya-tanya tentang kasih dan kehadiran Tuhan? Ketika kita mengendalikan hati dan pikiran kita untuk kita bawa di hadapan tangan kasih Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan bisa melihat bahwa begitu banyak hal yang menjadi baik adanya. Ketika kita menjalani hari demi hari yang kita lewati ini, dengan keyakinan bahwa tak ada apapun dalam dunia ini yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita juga bisa mengatakan, tak ada apapun yang terjadi dalam dunia ini, tidak ada pergumulan apapun yang dapat memisahkan kasih kita kepada Tuhan. Jadilah para pemenang dalam kehidupan yang kita jalani, ketika kita terus membiarkan kasih dan kuasa Tuhan menuntun kita melewati segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saat ini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan, membawa doa-doa kami. Setiap kami punya pergumulan, setiap kami punya kekhawatiran, setiap kami punya goncangan iman. Namun, ketika kami mengingat kasih dan karya-Mu, kuasa dan keajaiban-Mu, biarlah kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kami mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang terus mengasihi kami, memberikan kami jalan keluar yang tepat dan terbaik pada saatnya. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan dengan kondisi kesehatan mereka pada saat ini, dalam perawatan di rumah sakit, atau juga mereka yang berada dalam perawatan di rumah, maupun yang mereka sedang menantikan hasil tes mereka, baik itu karena sakit, terpapar oleh virus COVID, ataupun juga berbagai sakit yang lain. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah dan memulihkan. Bahkan di tengah-tengah kelemahan tubuh yang dimiliki, kekuatan batin yang kiranya setiap umat-Mu rasakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi berbagai pergumulan mereka dalam relasi satu dengan yang lain, juga untuk kondisi ekonomi maupun juga usaha atau studi yang dijalani. Maka segalanya kiranya berlangsung di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk penanganan pandemi saat ini Tuhan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah kiranya dapat terus berjalan dengan baik. Untuk setiap para tenaga medis dan pelaksanaan vaksinasi khususnya booster kiranya juga dapat terus dijalani secara merata. Kesadaran masyarakat kiranya juga dapat terus ditingkatkan dengan adanya prokes, dengan melakukan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Juga berserah kepadamu ketika pada akhirnya kami terpapar. Tuhan, kami berdoa kepadamu, membawa saudara-saudari kami yang juga berada di dalam persiapan mereka untuk menyatakan iman percaya mereka dalam baptis maupun sidi dan penerimaan jemaat pada tanggal 27 nanti. Biar kekuatan iman yang mereka terus miliki, Tuhan berkati kiranya juga setiap tim-tim digital di dalam menjalankan pelayanan-pelayanan di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, untuk Alisa dan Andriko serta Yosef Andri dengan Amelia. Segala persiapan kiranya terus berlangsung dengan baik dengan situasi saat ini ya Tuhan, dengan keadaan Omikron, tetapi biarlah kiranya Engkau yang terus memberikan perlindungan bagi mereka dan setiap keluarga maupun juga para pelayan pemberkatan nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai rangkaian masa raya Paskah, untuk pencarian tenaga badan pelayanan yang baru di dalam kepengurusan yang ada nanti, maupun juga di dalam rencana peneguhan penatua, biarlah segalanya berlangsung di dalam penyertaan-Mu. Biarlah gereja bertumbuh bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi kesaksian dan berkat yang terus menjadi kuat bagi banyak orang. Berkatilah juga pelayanan tim wilayah peduli di masa-masa ini. Biar ada kerjasama yang terus dapat berjalan dengan komunikasi, informasi, serta penanganan yang tepat dan terbaik bagi mereka yang membutuhkan di saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami berdoa karena kami percaya Engkau mendengar. Dan biarlah Tuhan Kau yang memberikan kami kemenangan iman untuk menjalani hidup ini, ketika kami terus berpaut kepada kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kekhawatiran, kegundahan, dan ketakutan yang kita miliki, mari kita serahkan semua itu ke dalam hadirat Tuhan, dan membiarkan kasih Tuhan memberi kita kekuatan menghadapi hari esok. Selamat menjalani malam hari ini dan selamat berakhir pekan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.